Pada tahun 2024 ini, Indonesia akan mengadakan pemilu yang ke-13 sepanjang sejarah. Pemilu sebelumnya terjadi pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilihan umum di Indonesia awalnya dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Kota. Mulai amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, dilaksanakan pula pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh MPR. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung ini merupakan bukti kemajuan sistem demokrasi di Indonesia. Sejarah panjang pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955. Beberapa literatur menyebutkan bahwa pemilu pertama ini merupakan salah satu pemilu paling demokratis yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Pelaksanaan pemilu pada masa itu masih sederhana dan bahkan dilaksanakan pada saat kondisi negara Indonesia sedang di bawah ancaman kekacauan akibat adanya DITII pimpinan Kartosuwiryo. Di tengah banyaknya kendala yang terjadi, secara umum pemilu dapat berlangsung lancar. Ini dapat dikatakan sebuah prestasi karena merupakan pengalaman pertama bangsa Indonesia dalam melaksanakan pemilihan umum secara langsung. Pemilu yang sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 1946 harus tertunda karena kondisi negara yang tidak memungkinkan. Pada era demokrasi liberal, pemilu merupakan rencana yang selalu ada pada setiap kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Perdana Menteri yang menjabat. Pemilu pertama baru berhasil dilaksanakan pada tahun 1955 kala Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo menjabat dan kemudian diteruskan oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Pada 4 November 1954, dibentuk Komite Pemilihan Pusat yang diketuai oleh anggota PN yaitu Hadikusumo. Keanggotaan Komite Pemilihan Pusat tersebut juga menyertakan beberapa partai di pemerintahan seperti Nahdlatul Ulama, PSII, PRI, PRN, dan Partai Buruh. Pada bulan Agustus 1955 dimulai pengangkatan panitia tim pemungutan suara di daerah-daerah. Karena akses informasi yang tidak secepat masa sekarang, pembentukan tim pemungutan suara molor hingga bulan September 1955. Pemilu tahun 1955 ditujukan untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Pemilihan pertama diselenggarakan tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan sebanyak 260 kursi. Pemilihan kedua dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Jumlah kursi yang diperebutkan untuk pemilihan Dewan Konstituante ini sebanyak 520. Pemilihan Dewan Konstituante bertujuan untuk memilih dewan yang nantinya diharapkan dapat bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Indonesia menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Pemilu tahun 1955 diikuti oleh 28 partai dan beberapa partai kecil lainnya. Jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 43 juta masyarakat dengan persentase kehadiran pemilih sebanyak 87,66%. Pemenang pemilu pertama ini adalah Partai Nasional Indonesia dengan persentase perolehan suara sebesar 22,32%. Berurutan pada posisi kedua hingga keempat ditempati oleh Masyumi, NU, dan PKI dengan persentase perolehan suara 20,29%, 18,41%, dan 16,36%. Selain keempat partai tersebut, tidak ada satupun partai yang memperoleh suara lebih dari 3%. Meskipun sering dikatakan sebagai salah satu pemilu paling demokratis, namun faktanya terdapat cara kampanye antara partai yang saling menyerang dan menjatuhkan. Dua partai dengan pengikut terbanyak ketika itu, PNI dan Masyumi, saling tuduh tindak kecurangan dalam pemilu. Pemilu pertama yang diselenggarakan di luar Pulau Jawa juga terkendala pada pengiriman logistik dan menghadapi ancaman masalah keamanan. Di beberapa daerah, proses pemilihan terkendala karena terdapat masyarakat yang masih buta huruf. Sebelum pemilu dilaksanakan, terdapat beberapa peristiwa yang mencoreng pelaksanaan pesta demokrasi pertama di Indonesia tersebut.
Di Yogyakarta terjadi dugaan percobaan penculikan yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Masyumi kepada tokoh-tokoh yang mendukung pemerintahan. Selain itu di Pinrang, Sulawesi, terjadi penculikan terhadap 2 panitia penyelenggara pemilu. Di Brebes, Jawa Tengah, bahkan dilaporkan 10 panitia penyelenggara pemilu gugur dalam menjalankan tugas. Semua korban diduga meninggal karena diculik dan dibunuh oleh gerombolan pengacau. Meskipun pemilu pertama ini masih terjadi banyak kekurangan dalam hal penyelenggaraannya, namun bangsa Indonesia patut berbangga bahwa proses demokrasi melalui pemilihan langsung telah dimulai. Bangsa yang baru memproklamasikan kemerdekaan tepat 1 dasawarsa sebelumnya telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum. Hasil pemilu 1955 ini membuat Ali Sastroamidjojo menjadi Perdana Menteri untuk kedua kalinya. Beberapa tahun berikutnya, hasil dari proses demokrasi ini harus berakhir karena kondisi politik yang tidak stabil. Presiden Soekarno mengambil langkah dengan mengubah sistem demokrasi Indonesia menjadi demokrasi terpimpin. Pemilihan umum secara langsung baru dilaksanakan kembali pada era Presiden Soeharto, tepat 16 tahun setelah pemilu pertama, yaitu pada tahun 1971.